Lanjutkan dialog mengenai wacana Setia Novanto kembali menjadi Ketua DPR RI dari Partai Golkar. Ada Bang Yoris Raweai dari Partai Golkar, Sebastian Salang dari Formapi yang mengamati parlemen selama ini. Kalau secara internal ini akan dibawa sampai juga ke Dewan Pakar, juga akan berkomunikasikah dengan Ketua DPR RI sekarang dari Partai Golkar, Ade Komarudin? Oh iya, jadi kan mekanisme internal ini kan bagaimana. Jadi bukan wacana ya, ini sudah menjadi keputusan. Oh, maafkan saya, tadi sudah disampaikan bahwa ini sudah menjadi keputusan DPP ya? Rapat pleno. Ya. Pleno itu kan dalam mekanisme partai itu kan setingkat di bawah daripada pengambilan keputusan yang formal gitu. Ini sekarang tinggal, tadi sudah dijelaskan sama Bang Sebastian, ada dua. Ke dalam ini adalah tugas DPP. Ya. Melakukan komunikasi, membangun kesamaan dan persetujuan tentunya terhadap tiga lembaga ini. Kemudian bagaimana mengundang Ade, yang juga adalah Wakil Ketua Dewan Pertimbangan, ya. Ketua Umum Soksi, kader senior Golkar, ini harus kita lihat semua kan. Sudah dijadwalkan mau ketemu? Sudah pasti. Oke. Nah, bagaimana kalau kemudian misalnya nih Ade Komarudin bilang saya nggak mau, gimana? Bisa saja. Oh. Semua kemungkinan kan bisa, cuma kan kita. Jadi secara internal ini semua akan dibahas Partai Golkar begitu. Itu termasuk bagaimana tanggapan publik itu di Dewan Pakar, apa itu Dewan Pertimbangan itu akan diterima? Itu kan Dewan Kehormatan kan mengenai apa itu etika, kemudian pertimbangan mengenai tadi Bang Sebastian betul. Kita jangan melihat Golkar. Golkar ini kan kita mesti lihat pasca perpecahan itu kan elektoral kita kan turun sekali kan. Dengan kita munaslup dengan 3 semboyan, rekonsiliatif, demokratis, berkeadilan, mulai naik ini kan. Sekarang sudah bagus, naik cukup tinggi, menjadi nomor 2 dari survei-survei di mana-mana. Apakah nanti itu pun menjadi pembahasan kita secara internal? Kan apakah memberikan itu kan, implikasi? Perpecahan di Partai Golkar waktu itu 2 tahun waktu itu. Menguras banyak sekali energi. Sedang solid-solidnya. Nah, apalagi momentum politik nasional yang tidak kondusif. Benar. Ini. Nah, keputusan ini jangan-jangan nanti jadi pemicu pecah lagi. Saya pikir Golkar ini tidak sembarang asal itu, karena ini proses ini juga sudah cukup panjang, Kemudian ini baru formal aja, kemudian diekspos begitu luas. Tetapi proses-proses komunikasi politik yang sedang kita bangun baik ke dalam maupun keluar ini jalan terus. Ini kan baru kemarin hari Senin kan, dan saya punya keyakinan bahwa dengan kebesaran, pengalaman berorganisasi, pengalaman dalam perpolitikan ini, Golkar kan cukup dewasa untuk mengelola. Saya ganti dewasanya, cukup jago dalam politik ini. Jago kan soal kecerdasan aja kan, tapi dewasa lihat panjangnya. Saya terbayang sekarang untuk internal. Sekarang saya ke eksternal, lagi ke Bang Sebastian untuk di DPR. Bagaimana kemudian ini bisa mulus? Tebak-tebakan saja kita, kalau boleh kita memprediksi sebuah pertandingan sebelum pertandingannya dimulai begitu. Sebagai pengamat yang mengamati parlemen, ini akan gol atau enggak, Bang Sebastian? Begini, kalau saya kan? saya membaca sikap fraksi-fraksi ya ketika sidang Mahkamah Kehormatan Dewan itu, rasa-rasanya tidak akan ada penolakannya yang cukup berarti. Masa? Ada Nasdem dan Hanura yang saya membaca dalam beberapa berita menolak. Ya, kita lihatlah dalam proses senyum persidangan. Anda sebagai pengamat parlemen memang senyum anggota DPR begitu ya. Yang menolak itu belum tentu menolak keras begitu. Iya. Jadi sikap mereka itu terbaca sekali pada saat itu. Oh, oke, dari sana. Dan perubahan itu begitu drastis. Lalu kemudian yang kedua, Pak Novanto ini adalah seorang sosok yang memiliki kemampuan persuasif yang luar biasa terhadap fraksi-fraksi di DPR. Karena itu tidak mungkin juga 100% mulus. Nah, lalu kemudian sejauh mana Golkar meyakinkan bahwa kehadiran ini dia tidak mencederai etika politik, terutama sebagai seorang pejabat publik ketika dia tampil lagi menjadi ketua DPR. Gitu. Ketika ini bisa dijelaskan secara
elegan, secara tepat gitu ya. Mungkin juga penolakan seperti dulu itu juga tidak sebesar yang sekarang ini. Sekarang, oke. Apalagi konsentrasi konsentrasi politik kita hari ini itu tidak sedang ke sana. Oke. Jadi ini memang momentum yang dimainkan oleh DPP Golkar ini memang memang kalau udah dewasa atau jago itu momentum politik itu pas timingnya, timelinenya itu udah jelas. Apalagi nanti menjelang hari-hari pilkada itu kan, nah tiba-tiba di sana udah setuju aja. Jadi ini semua bergening ini bisa dimainkan di sini berkaitan dengan peristiwa yang sedang berlangsung di luar parlemen. Bang Yoris, apakah ini kemudian, saya pengen Bang Yoris jujur Pak, maksud saya begini, ini Pak Jokowi lagi safari politik, Pak Setia Novanto juga safari politik berkaitan dengan ini. Ini hal disampaikan berkaitan sebetulnya. dengan apa? Dengan Masalah, dirinya akan maju menjadi ketua DPR. Kan ketemu beberapa partai politik nih kan? Oh, konteksnya berbeda. Oh gitu. Konteksnya berbeda. Saya boleh jujur sebab ide tentang mengembalikan posisi beliau ini saya mau jujur. Iya, iya. Kan dibilang karena ini politik ya. Oke. Itu beliau tidak berpikir ke situ. Malah terakhir, jadi sebelum kita rapat hari Senin, kita ada rapat terbatas hari Jumat malam waktu itu, panggil mendadak. Beliau ini maksudnya Pak Novanto ini. Kita bicarakan lagi, akhirnya kita mengundang beliau kan, itu datang, Pak ini ada situasi begini, perkembangan tentang ini. Wah beliau katakan, ini minta maaf sekali. Saya dari awal tidak berpikir untuk itu. Saya sekarang ini sedang konsentrasi terhadap amanat yang diberikan pada saat Munas, dan waktu saya pendek hanya 3 tahun, ada 3 tahapan politik yang harus dia selesaikan konsolidasi itu, pilkada 2017, 18, kemudian legislatif dan presiden. Sehingga beliau melakukan safari kemana-mana dalam rangka konsolidasi. Jadi, tapi beliau juga tidak katakan bahwa oh ini kalian nggak boleh, tidak. Itu adalah hak kami. Kami berbicara, cuman kami minta untuk dia. Makanya kemarin waktu ditanya di acara Kosgoro malam-malam, dia kan kaget ini kan. Ya saya belum tahu karena dia baru pulang dari luar kota, terus dia ke acara ini tahu ada pleno yang buat ini. Oke. Saya potong dulu sebentar. Ya, boleh ya. Bang Yoris sama Bang Sebastian. Di line telepon kita dari tadi mencoba menghubungi dari Hanura ataupun Nasdem, sekarang dari fraksi Hanura, anggota Komisi 3, Pak Sarifuddin Suding sudah ada di telepon, kita ajak bergabung sebentar. Pak Sarifuddin Suding, selamat pagi. Iya, selamat pagi Mas Bayu. Ya, apa kabar Bang Sarifuddin? Di studio ada Bang Yoris Raweyar, Golkar, pengamat parlemen Sebastian Salang. Pak Sarifuddin, berkaitan dengan keputusan DPP Partai Golkar, Pak Setia Novanto, Ketua Umum Partai Golkar, akan diajukan lagi. Surat sudah disampaikan ke pimpinan DPR untuk menjadi Ketua DPR RI lagi. Anda termasuk yang menyuarakan sedikit perbedaan pendapat. Silakan. Iya, saya kira itu adalah hak fraksi ya untuk menentukan anggotanya di masing-masing alat kelengkapan dewan, termasuk pimpinan. Dan itu sesuai dengan amanat Undang-Undang 2014 dan tata tertib dewan, kan begitu. Saya kira tidak ada masalah. Oh, bagi Anda tidak ada masalah ya? Iya, sepanjang itu usulan dari fraksi. Memang di dalam Undang-Undang 17 2014, pimpinan alat kelengkapan dewan ini kan dari dan oleh anggota dengan sistem paket, kan begitu, ya. Dan itu sudah diawali di awal masa persidangan sebelumnya. Nah, kalau ada pergantian kembali di alat pimpinan alat kelengkapan dewan, juga ini akan dilakukan pemilihan ataukah diganti begitu saja ketika ada pimpinan di alat kelengkapan dewan itu dilakukan pada fraksi. Oke. Ini ya paling tidak ini akan memunculkan pertanyaan juga. Ya, kalau kita mengacu ke Undang-Undang 17 2014. Ya, parlemen di Indonesia, DPR RI dalam hal ini kan masih terus disoroti oleh masyarakat. Ini tidak, menurut Anda tidak akan mengganggu pandangan publik mengenai parlemen Indonesia atau DPR?
Iya, saya kira memang akan membawa pengaruh ya, dengan pergantian yang begitu namanya ya bukan dikatakan cepat ya, tapi sekali lagi saya katakan bahwa dalam kondisi kekinian saat ini ya, apalagi eskalasi politik tensinya agak tinggi, lalu kemudian terjadi pimpinan di pucuk lembaga negara, ya saya kira ini akan ada pengaruhnya. Dan pengaruh ini bisa juga berdampak pada kinerja institusi dewan yang selama ini juga disorot oleh publik, baik dari sisi perilaku yang tidak mencerminkan tentang etika dan sebagainya. Ya. Nah, saya kira ini memang menjadi perhatian kita semua. Ya mudah-mudahan pergantian ini itu betul-betul soft ya, tidak memunculkan kegaduhan ya di internal institusi dewan. Ketika itu terjadi, maka saya kira ini akan menjadi cibiran lagi dari masyarakat ya. Nah, itu tidak Anda khawatir atau sebagai sesama politikus begitu ada yang ingin disampaikan ke Partai Golkar? Dalam hal ini di studio kami ada Yoris Raweyai. Ya, saya sangat berharap ya, mudah-mudahan katakanlah kawan-kawan di internal Golkar khususnya di fraksi ini bisa membangun satu komunikasi yang baik ya, katakanlah dengan Pak Ade Kamarudin sebelum hal ini dibicarakan dalam sidang paripurna gitu kan, termasuk dengan melakukan satu komunikasi politik atau lobby-lobby dengan pimpinan-pimpinan fraksi yang ada di dewan gitu loh, supaya ini tidak memunculkan namanya kegaduhan baru. Ya, oke. Pak Sarifuddin Suding, terima kasih sudah bergabung melalui telepon di Sapa Indonesia. Saya langsung ke Bang Yoris, walaupun baru saja disampaikan, tapi itu tadi sudah dijelaskan akan dilakukan ya, lobby-lobby dan lain. Sedang berproses gitu. Ya, tapi begini, sebagai bagian akhir dari ngobrol kita untuk pemahaman kepada masyarakat, ini jalan masih sangat panjang, bahkan di internal Partai Golkar, dan masih bisa keputusan DPP ini batal karena ada pertimbangan-pertimbangan, begitu kan? Semua kemungkinan bisa terjadi dalam politik ini. Tapi pertama saya ingin memberikan apresiasi, terima kasih dengan kami diundang ke sini. Ya. Ini kan banyak masukan, minimal dari Bang Sebastian, kemudian dari Bang Sarifuddin, sama partai yang ada di parlemen. Ini kan menjadi masukan buat kami di DPP dibawa kemudian ke untuk kita bisa melihat. Pertama, momentum apakah tepat atau tidak. Kemudian dalam rangka membangun soliditas ini, komunikasi apa yang harus kita bangun. Ketiga, publik. Apakah dengan ini Golkar sekarang elektabilitasnya lagi naik, apakah dengan ini akan membuat persepsi baru di tengah internal Golkar dulu. Dan masyarakat, karena kita masih melihat ke depan 2019, dengan pilkada 2017, pilkada 2018, kemudian legislatif dan presiden 2019. Ini yang lebih penting kalau menurut saya. Setuju. Tapi percayalah bahwa kita juga akan melihat itu, kita akan kaji karena ini juga bukan serta-merta begitu kan. Ini ada satu proses yang cukup panjang melalui satu mekanisme internal dialog, baik formal, informal, dengan 3 lembaga tadi, kemudian dengan pimpinan-pimpinan dewan dan teman-teman di fraksi. Ya, terakhir sekali dari Bang Sebastian Salang, kalau Golkar sudah itu mengenai publik, bagaimana publik kemudian memandang parlemen? Ya, ada ketua umum bolak-balik, apa segala macam, begitu? Ya, tentu saja ada pertanyaan yang sangat penting gitu. Apakah memang orang yang sudah mengundurkan diri itu kemudian serta-merta begitu saja bisa kembali dengan mudah menjadi ketua? Padahal seseorang yang mengundurkan diri itu kan karena kesadaran pribadi. Lantas kemudian maju kembali. Bicara soal aturan formal, memang tidak ada aturan yang melarang. Tapi apakah, atau bisa terjadi. Ya, tapi apakah itu dengan sendirinya memang semuanya boleh? Karena ini kita bicara soal etika. Nah, disitulah persis pertanyaan penting publik kepada Golkar yang menurut saya harus bisa dijelaskan oleh Golkar dan membuktikan bahwa ketika nanti ini berjalan, satu, secara internal memang tidak menimbulkan keributan. Mulus. Yang kedua, di DPR juga tidak menimbulkan keributan karena Mulus kalau juga, duanya itu terjadi konflik gitu, maka otomatis publik juga akan ikut memberikan warna dalam konflik itu gitu. Jadi saya kira ini yang kemudian akan mengembalikan memori publik pada
persoalan Papa minta saham, persoalan sidang MKD yang dramatis pada saat itu. Meskipun kita tahu hasilnya pada saat itu juga nggak ada. Ya. Oke, terima kasih. Saya rasa masukan-masukan yang berarti bagi Partai Golkar dan bagi politik Indonesia, bagi Parlemen Indonesia yang terbaik. Terima kasih Bang Yoris Raweai, terima kasih Bang Sebastian Salang. Kita ketemu lagi lain waktu.